Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat. Yaitu bab 4 tentang generasi solutif mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sub pembahasannya itu adalah bagian B, warga negara muda merancang model rancang, bangun, dan menerapkan atau ranumkan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya dalam pertemuan kali ini, tentunya setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu merancang gagasan solutif untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara muda dalam merancang model rancang, bangun, dan menerapkan atau ranumkan. Nah, mari simak materinya. Para negarawan bertanya tentang apa yang masih dapat kita sumbangkan dari sisa-sisa hidup kita untuk perjuangan bangsa negara Republik Indonesia dalam proklamasi serta apakah pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya. Nah, pertanyaan tersebut adalah yang digaungkan atau yang diucapkan oleh beberapa para negarawan pada waktu itu. Nah, dari uraian tadi ada sekilas kisah saat mereka ditugasi untuk menjelaskan Pancasila. Kisah itu ialah cara mereka melaksanakan tugas negara agar filosofi harapan mereka dapat tertuang dalam sebuah karya buku yang sangat berharga untuk sejarah negara ini. Nah, kalian dapat mengambil hikmah dari perjalanan karya tersebut. Hikmahnya ialah tidak akan menjadi sebuah karya tanpa ada rancangannya, dibangun menjadi sebuah tatanan sistematis, dan diterapkan ke dalam sebuah karya. Maka oleh sebab itu, dalam aktivitas kali ini, kalian akan diajak untuk membuat sebuah karya tentang bagaimana mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui alur pembelajaran ranumkan, di mana kepanjangan dari ranumkan ini adalah rancang, bangun, dan menerapkan. Apakah kalian siap? Mari kita mulai. Yang pertama, gagasan untuk mengatasi perundungan melalui rancang, bangun, dan menerapkan atau ranumkan. Pada alur ranumkan, kalian akan diminta untuk melakukan aksi nyata berupa aktivitas yang betul-betul membuat kalian bergerak dan mengajak yang lainnya secara bersama-sama untuk mencegah terjadinya perundungan. Adapun kegiatannya ialah sebagai berikut. Pada alur pertama ini, kalian akan melakukan kegiatan merancang sebuah gagasan untuk mencegah perundungan secara berkelompok 3-5 orang. Hal yang dapat kalian perhatikan diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama adalah tentang rancang. Amatilah di sekitarmu kasus yang termasuk dalam perundungan, maka terkait dengan materi perundungan itu bisa dilihat kembali penjelasan di bab 3 sebelumnya. Yang kedua, cari cuplikan yang kategorinya itu tentang perundungan verbal, perundungan badan atau body shaming, perundungan fisik, dan lain sebagainya, maka silakan atau temukan hal lain jika ada. Yang berikutnya, yang ketiga, pilihlah salah satu dari kasus tersebut dengan jenis kasus yang terjadi. Kemudian, rancang bagaimana kampanye anti perundungannya. Yang berikutnya, yaitu bangun. Buatlah karya dalam bentuk berikut. Pilihlah salah satu proyek sesuai kompetensi kelompok kalian. Di antaranya yang pertama proyek produksi. Bentuknya seperti poster, video, podcast, jingle, infografis, buletin laporan, tertulis, esai, foto, surat-surat, buku panduan, brosur, program radio, atau jadwal perjalanan. Jadi bisa dipilih dari salah satu jenis dari proyek ini. Yang berikutnya, proyek kinerja, yaitu berupa pementasan, presentasi lisan, pertunjukan teater. Berikutnya, proyek organisasi,
bisa berbentuk pembentukan kelompok diskusi atau program mita percakapan. Lalu, diskusikan terlebih dahulu di kelas hasil karya yang dibuat untuk diperbaiki jika ada usulan yang menyempurnakannya. Nah, yang berikutnya tahap menerapkan. Sebarkan melalui sosial media atau tempat umum lainnya untuk diketahui oleh halayak. Amati siapa saja yang tertarik dengan hasil karya kalian selama sepekan atau 6 hari. Berikutnya, cari tahu melalui wawancara atau pengamatan lanjutan dampak dari ajakanmu untuk mencegah perundungan tersebut. Lalu buatkan dalam bentuk esai singkat laporan pengamatan tersebut. Nah, dalam perlindungan HAM terdapat hak non-derogable, yaitu elemen HAM yang tak dapat direnggut dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Maka hal ini dilindungi oleh pasal 28I Cek Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak yang terdapat pada undang-undang tersebut berupa yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk tidak disiksa, yang ketiga, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, yang keempat, hak beragama, yang kelima, hak untuk tidak diperbudak, yang keenam, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, yang ketujuh, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, itulah sebabnya maka kalian atau kita semua sebagai pelajar dilarang untuk menjadi pelaku perundungan. Karena praktik tidak terpuji itu bukan sekedar merendahkan harkat dan martabat manusia, melainkan juga melanggar hukum dan norma sosial. Mari kita cegah perundungan dimanapun kita berada. Nah, kalian berhak dan wajib mengupayakan masa depan yang gemilang sesuai dengan cita-cita yang kalian impikan selama ini. Masa depan yang sesuai dengan minat dan bakatmu, tentunya seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua, gagasan untuk mengatasi intoleransi melalui rancang, bangun, dan menerapkan. Pada alur aktivitas Ranumkan kali ini, kalian akan melakukan tindakan mengatasi intoleransi. Sebagaimana kalian diberi pemahaman tentang hak non-derogable, pelanggaran hak, dan pengingkaran kewajiban saat melakukan perundungan, kali ini kalian akan diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hak derogable. Hak derogable ialah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut berupa yang pertama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, yang kedua, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh. Yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun. Nah, pada bab 3 sudah dijelaskan arti dari intoleransi, yakni konflik yang terjadi akibat minimnya pemahaman seseorang terhadap perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan dalam hidup bermasyarakat. Itu sebabnya, untuk menghindari konflik makin membesar, maka negara dapat mencabut hak-hak tertentu dari warga negaranya melalui aturan yang melindungi hak individu dan kolektif supaya tidak terjadi intoleransi. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip-prinsip HAM, di antaranya ada transparansi dan kejujuran, lalu ada universal, tidak dapat dipindahkan, saling bergantung dan saling terkait, partisipasi dan inklusi, tidak dapat dibagi, terus juga prinsip HAM yang berikutnya, kesetaraan dan non-diskriminasi, lalu akuntabilitas dan berkuasanya hukum. Yang terakhir adalah persamaan yang sama. Nah, intoleransi tentunya berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, yakni universal yang tidak dapat dipindahkan, kesetaraan dan non-diskriminasi, serta partisipasi dan inklusif. Nah, pasal 19 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan.
dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan serta pendapat dengan cara apapun tanpa memandang batas-batas. Adapun tanggung jawab khusus itu diantaranya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk yang pertama menghormati hak atau nama baik orang lain, yang kedua melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Adapun solusi untuk mengatasi intoleransi diantaranya yang pertama, memberikan pengetahuan tentang intoleransi dan dampak buruknya dari intoleransi tersebut. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan batasannya. Yang ketiga, menguatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang intoleransi. Dan yang terakhir, memuat kebijakan atau aturan terkait dengan intoleransi. Nah, saatnya para pelajar Indonesia memiliki jiwa toleran, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perilaku dan karya yang dapat mencegah intoleransi. Mari kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan peran kita masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.